Selamat pagi para pukater sekalian. Berjumpa kembali bersama saya Dominikus Agus Gunawan dari bidang spiritual Pukatnas. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini menjelang kita memasuki Pekan Suci, saya akan membahas mengenai pelayanan Tuhan Yesus yang kiranya dapat menjadi teladan bagi kita, agar itu pun menjadi teladan untuk kita melayani sesama umat di komunitas kita. Para pukater sekalian, untuk membahas ini saya menggunakan dua buku bahasan. Yang pertama itu adalah buku ini, Mengikuti Jejak Kristus, yang buku Katolik yang dibuat oleh Thomas A. Kempis. Dan yang kedua, saya akan membahas dari buku ini, 77 Kebenaran yang Hakiki dalam Pelayanan. Nah, buku ini dibuat oleh Dr. Larry Kefauver. Nah, mungkin ini lebih ke arah buku bukan Katolik tapi Kristen. Nah, kita akan melihat dari kedua buku ini bagaimana prinsip pelayanan yang bisa kita pelajari dari Tuhan Yesus. Nah, pada Pekan Suci ini kiranya kita akan melihat yang pertama itu saya ambil dari buku yang kedua, yaitu dari bab nomor 13. Bab ini berjudul Kesombongan adalah Penyebab Kehancuran Pelayanan. Nah, jadi rekan-rekan pukater sekalian, hendaknya kita dalam melayani kita perlu rendah hati untuk meniadakan kesombongan, karena itu adalah penyebab kehancuran dari pelayanan yang sudah kita lakukan. Sebagai ayat emas, saya akan membacakan dari Amsal bab 16 ayat 18 sampai 19. Bunyinya demikian: Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Demikianlah firman Tuhan. Nah, itulah ayat emas dari Amsal bab 16 ayat 18 sampai 19 yang mengajarkan kita jangan kita menjadi congkak tinggi hati, tapi kita harus mendahulukan kerendahan hati dalam melayani sesama. Para pukater sekalian, beberapa prinsip yang akan kita lihat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesombongan itu dapat tersembunyi. Ia menyelinap masuk ke dalam jiwa kita dan membuat keruh air yang memancar dari mata air di dalam diri kita. Bagi kita, kesombongan memberikan perasaan memperoleh kemenangan yang manis. Bagi orang lain, kesombongan mengandung bau busuk dari daging yang sedang membusuk. Nah, karena itu para pukater sekalian, dalam melayani hendaknya kita memelihara kerendahan hati. Kesombongan atau rasa tinggi hati itu pertama kali muncul ketika kita mempercayai sanjungan orang-orang dan bukan mendengarkan teguran dan koreksi dari Roh Allah kepada diri kita sendiri. Kesombongan secara keliru menganggap pujian dan dari manusia sebagai perkenan Allah. Kesombongan memutarbalikkan teks dan bukan menafsirkannya. Kesombongan menghitung keberhasilan dalam pelayanan berdasarkan persembahan yang diterima dan bukan berdasarkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dalam kesombongan, pelayanan makin bertambah dan Yesus makin berkurang. Itulah para pukater sekalian, kita kadang-kadang menggebu-gebu dalam melayani, tetapi kadang-kadang yang kita cari itu lain. Kita mencari pujian atau kadang-kadang kita mencari materi. Nah, padahal harusnya kita tinggikan adalah Tuhan Yesus sendiri, bukan diri kita.
Karena prinsipnya kita harus semakin rendah, tapi Dia, Tuhan Yesus, yang harus semakin besar. Itulah yang perlu kita tinggikan. Karena itu para apokater sekalian, waspadalah terhadap ular-ular kesombongan. Dengan menutupi mereka di sekitar ego kita, ular-ular ini memperdaya kita supaya kita percaya bahwa ketika orang-orang dijamah oleh kita, Allah menjamah mereka. Ketika mereka ada di tengah-tengah kita, mereka diubah olehnya. Yang benar adalah tidak seorang pun yang pernah diubah oleh kehadiran manusia. Mereka diubah hanya oleh kehadiran Allah. Jadi para apokater sekalian, ketika kita mendoakan orang lain, orang itu menjadi sembuh, orang itu menjadi sukacita, itu bukan hasil karya kita, tapi hasil karya Tuhan Yesus sendiri. Kita ini cuma menjadi alatnya. Karena itu tidak perlu ada yang kita sombongkan. Hal-hal tertentu menjaga kita dari kesombongan, akuntabilitas pertobatan, kerendahan hati, dan hati yang terbuka terhadap koreksi. Nah, kita harus mau memperbaiki diri terhadap koreksi-koreksi dari teman-teman sepelayanan kita. Hal-hal tertentu menjamin munculnya kesombongan. Sikap yang menyendiri, superioritas, tidak berdoa, kedangkalan, dan keras kepala itu juga merupakan ciri dari kesombongan. Wah, saya sudah tidak perlu bantuan sesama. Apalagi kalau Anda mengatakan saya tidak perlu bantuan Tuhan, saya sanggup melakukannya dari diri saya sendiri. Itu adalah akar dari kesombongan yang menyebabkan kehancuran pelayanan kita. Para apokater sekalian, marilah kita renungkan apakah saya sudah melayani dengan sepenuh hati atau karena ada kesombongan di dalam diri saya. Nah, itulah yang perlu kita maknai dengan hati-hati. Karena itu para apokater sekalian, pada masa Prapaskah ini marilah kita terus mengevaluasi diri, apakah kita sudah melayani sesama dengan penuh kerendahan hati. Itulah yang menjadi tujuan dari hidup kita. Terima kasih para apokater sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita melayaninya dengan penuh kerendahan hati. Amin.